Halo semuanya, ketemu lagi di pelajaran fisika secara daring pada hari ini. Tonton videonya sampai selesai ya, jangan di skip. Hari ini kita bahas materi yang pertama tentang elastisitas. Sebelum kita masuk ke dalam pengertian elastisitas, ini ada dua contoh nih, ada namanya karet gelang dan plastisin. Jika kedua benda ini diberikan gaya atau ditarik, kira-kira jika dilepaskan apa yang terjadi ya? Nah, perhatikan nih karet gelang, ditarik atau dikenai gaya, terus dilepas atau gaya dihilangkan. Benar sekali, yaitu karet kembali ke bentuk semula. Terus misalnya nih lagi, plastisin ini diberikan gaya atau ditarik, terus gayanya dihilangkan atau dilepaskan. Apa yang terjadi? Ya benar, dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Jadi dapat disimpulkan dari kegiatan tadi, definisi dari elastisitas adalah kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Contohnya lagi, pegas tadi, karet, masih banyak lagi ya. Terus ada namanya plastis, benda yang tidak memiliki kemampuan untuk kembali lagi ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan dihilangkan. Contohnya apa? Plastisin, tanah liat, masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, elastisitas ternyata memiliki batas ya. Batas itu seperti apa sih? Artinya batasnya itu jika sebuah benda itu telah memiliki batas secara maksimum, berartinya benda tersebut sudah patah, tidak bisa kembali ke semula. Itu artinya. Jadi ingat, pegas diberi gaya yang tidak terlalu besar, dia akan kembali ke bentuk semula. Yang pertama. Yang kedua, gaya lebih besar, artinya pegas itu semakin lama kendur, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Artinya dia sudah menjadi plastis tuh. Kalau sudah menjadi plastis, itu sudah menandakan ternyata elastisitas pegas itu sudah terlampaui. Terus, gaya terus diperbesar sampai melewati kemampuannya untuk meregang, berarti pegas itu semakin lama akan patah. Artinya dia akan rusak, tidak bisa kembali lagi. Ya, perhatikan grafik ini, di situ kelihatan grafiknya. Ada gaya dan pertambahan panjang. Jadi garis lurus O ke A sampai ke C itu artinya gaya sebanding dengan pertambahan panjang. Ya. Jadi itu garis lurus O ke A itu menandakan gaya sebanding dengan pertambahan panjang. Seperti itu, bisa dilihat ya. Terus titik B itu apa? Titik B itu adalah batas elastisitas. O ke B itu daerah elastis yang warna kuning. Kuning itu adalah daerah elastis. Seperti itu. Terus kalau warna biru tadi artinya elastisitas menuju ke mana? Yaitu ke B C, itu berarti daerah plastis. Berarti tidak bisa kembali ke semula ya. Titik C berarti titik patah. Artinya benda tersebut sudah tidak bisa berubah sama sekali. Ini contohnya ya, contohnya nih. Karet gelang lah. Ini karet gelang ditarik secara terus-menerus. Kalau dilepaskan bisa kembali nih, tapi kalau ditarik terus, apa yang terjadi? Artinya dia putus atau patah, artinya sudah tidak bisa diperbarui lagi. Selanjutnya kita bahas materi tentang tegangan atau disebut juga dalam bahasa Inggris stress atau disimbolkan sebagai sigma. Ini diberikan contoh, ada sebuah kawat diberikan gaya, di mana gaya tersebut nanti akan tersebar secara merata di sebuah kawat, disebut juga sebagai luas penampang sebuah kawat atau disimbolkan sebagai A. Nah, tegangan ini didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya tarik F yang dialami kawat dengan luas penampangnya atau disimbolkan sebagai A. Sehingga secara matematis itu rumusnya sigma sama dengan F dibagi dengan A. Artinya sigma itu adalah tegangan, F itu adalah gaya, A itu adalah luas penampang. Bisa diperhatikan ya masing-masing satuannya, jika ada yang
berbeda dikonversikan. Ya, selanjutnya kita bahas tentang regangan atau bahasa Inggrisnya strain, atau disimbolkan juga dengan huruf E kecil. Nah, artinya ini adalah pertambahan atau perubahan suatu wujud benda. Apakah dia bertambah atau berkurang? Biasanya dia bertambah. Ini contohnya nih ada kawat nih. Kawat nih panjang awalnya disimbolkan L0. Nah, tiba-tiba ditarik dengan sebuah gaya, berubah panjangnya. Ada panjang akhirnya, dan perubahan panjang itu disimbolkan sebagai delta L. Sehingga untuk perubahan panjang itu kita cari rumus panjang akhir dikurangi dengan panjang awal. Berarti L dikurangi L0. Regangan itu merupakan hasil bagi antara pertambahan panjang delta L dengan panjang awalnya L0. Sehingga secara matematis itu bisa kita tuliskan E sama dengan delta L per L0, di mana diketahui delta L itu adalah pertambahan panjang, E itu adalah regangan, dengan LO adalah panjang mula-mula, sehingga E itu tidak memiliki satuan. Ya, selanjutnya materi tentang modulus elastisitas atau bisa juga disebut sebagai modulus Young. Modulus elastisitas itu adalah suatu bahan didefinisikan sebagai perbandingan antara si tegangan dan regangan yang dialami bahan. Berarti perbandingan antara tegangan dan regangan tadi ya. Ingat itu. Nah, sehingga secara matematis ditulis E sama dengan sigma dibagi dengan E huruf kecil. Dimana ingat tadi sigma itu apa? Yaitu benar, yaitu tegangan, sedangkan E kecil itu adalah regangan. Masih ingat rumusnya? Kita uraikan ya. Sigma sama dengan F per A, yaitu kan delta L per L0. Nah ya, jadi kita tinggal ubah jadi perkalian jadi bagi, berarti F per A dikali dengan L0 per delta L. Sehingga bisa ditulis ya, digabungkan F kali L0 dibagi dengan A kali delta L. E itu apa? Modulus elastisitas. Satuannya apa? Newton per meter pangkat 2 atau Pascal. F itu gaya atau Newton. N0 itu apa? Panjang mula-mula. Satuannya adalah meter. A itu adalah luas penampang. Satuannya meter kuadrat. Nah, bisa ya. Untuk memahaminya, kita lanjut yuk ke contoh soal. Ya, ada seutas karet dengan panjang mula-mula 50 cm mempunyai luas penampang 2 mm kuadrat. Ditarik oleh gaya 6 Newton hingga panjangnya bertambah menjadi 50,03 cm. Hitunglah tegangan, regangan, dan modulus elastis karet. Ya, hal pertama kita tulis dulu diketahui panjang mula-mulanya itu adalah 50 cm. Karena dia cm, satuannya itu adalah meter diubah dikonversikan, berarti hasilnya 5 kali 10 pangkat min 1. A nya itu kan 2 mm kuadrat, satuannya mm kuadrat ubah ke meter kuadrat, hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. F nya berapa tadi di soal, yaitu 6 Newton. Terus panjangnya bertambah, berarti simbolnya adalah L, itu 50,03 cm. Karena masih cm ubah ke meter, berarti 5,003 kali 10 pangkat min 1. Setelah diketahui itu ditulis, kita langsung tuliskan ditanyakan, yaitu A tegangan, B regangan, E modulus elastis. Ya, langkah pertama karena di situ ada regangan, berarti kita cari dulu delta L nya deh. Berarti delta L sama dengan L dikurangi L0, berarti 5,003 kali 10 pangkat min 1 dikurangi dengan 5 kali 10 pangkat min 1, hasilnya berapa? Yaitu 0,003 kali 10 pangkat min 1. Karena itu adalah bilangan atau angka desimal, ubah dia, sehingga hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat min 4 meter. Ya, disitu kan kita sudah dapat delta L nya ya. Jadi langkah pertama sudah cari delta L, kita langsung aja mencari tegangan. Untuk mencari tegangan, rumusnya masih ingat, yaitu
sigma sama dengan F per A. Tinggal masukkan nilainya. Nilai F berapa? 6 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 6. 6 bagi 2 berapa? 3. Berarti 3 kali 10 pangkat min 6 itu hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Ingat, bagi pindah ke atas menjadi, kan situ negatif, pindah ke atas jadi positif. Ya, delta L per L0. Delta L nya berapa tadi kita dapat? Benar sekali, yaitu 3 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat min 1. 3 dibagi 5 berapa sih hasilnya? Ya benar sekali, 0,6. Min 4 dikurangi dengan min 1 berapa? Yaitu min 3. Hilangkan angka desimalnya untuk mempermudah atau mempercantiklah jawaban. Jadi hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 4. Ingat, tidak ada satuan untuk regangan. Ya, setelah mendapatkan itu, kita lanjut ke modulus elastis atau modulus Young. Rumusnya adalah tegangan dibagi regangan. Sudah dapatkan tadi, yaitu tegangan hasilnya berapa, regangan hasilnya berapa. Nah, kalau sudah dapat, seperti tadi kita masukkan langsung, yaitu 3 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat min 4. 3 bagi 6 berapa? 0,5. 6 dikurangi dengan min 4 hasilnya berapa? 10. Karena situ adalah desimal, kita ubah lagi. Hasilnya itu menjadi 5 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Nah, selain contoh di atas bisa dilihat ya di buku yang kalian beli. Karena contoh soal tadi sudah dibahas, kita lanjut mengerjakan latihan soal. Jangan lupa ya, jawabannya kumpul di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Ya, itulah tadi penjelasan mengenai materi, contoh soal, dan latihan soal. Semoga bisa dimengerti ya. Ya, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai tanpa di skip. Sampai ketemu pelajaran minggu depan.